Wahai orang-orang yang punya telunjuk kekuasaan, ingat kekuasaan tidak akan lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Betul? Maka pakai telunjuk itu untuk bangun masjid, bangun musola, pakai telunjuk itu untuk buat maulid, pakai telunjuk itu untuk menggunakan kekuasaan, peraturan daerah, anggota DPRD membuatkan perda APBD untuk pendidikan anak. Penggali kubur nggak ada yang peduli. Penggali kubur dikeluarkan insentif, bisa atau nggak bisa? Bisa. Penyelenggara jenazah dibantu, guru-guru ngaji di surau langgar dan musola, bisa atau tidak bisa? Yang penting ada kemauan. Jangan nanti setelah telunjuknya nggak bisa lagi, tanda tangannya sudah tidak laku, sudah pensiun, barulah datang ke Ustadz Abdul Somad. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, sudah pensiun. Ya, istighfar aja lah Pak. Menunggu malaikat maut datang. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir ini masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak staf ahli. Kalau Tuan pergi ke kali menangkap merpati, kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Banyak yang amin kan. Ini Pak Kapolres, Bapak Kapolsek, apakah pesawat ini nggak bisa dialihkan penerbangannya? Insya Allah tidak mengganggu, karena kita semua fokus, insya Allah, amin.
Tentu saja yang paling berbahagia malam ini adalah Bapak Camat kita, yang malam ini kecamatan, ada tulisannya, Sepatan Timur ulang tahun yang ke 19 tahun. Bapak Miftah beserta jajaran mudah-mudahan diberikan istiqomah, amanah, menjadi pemimpin yang adil insya Allah. Lukisan yang beliau berikan ke saya akan saya bawa pulang besok ke Riau, akan ditempel di dinding. Dan setiap melihat lukisan itu, saya akan ingat ya diri saya. Lukisannya gambar saya, tapi di atas ada tertulis kenang-kenangan dari Sepatan Timur. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Maka yang ambil foto, ambil gambar malam ini, ambil sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dicetak sebesar pintu. Amin ya Rabbal. Saya Abdul Somad mengucapkan selamat hari jadi Kecamatan Sepatan Timur. Mudah-mudahan masa depan lebih baik daripada tahun kemarin. Rezeki berlimpah, keluarga sakinah, anak-anak soleh dan solihah, mati husnul khotimah, masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesawat lewat lagi. Berapa jumlah masyarakat Kecamatan Sepatan Timur? Lapangan sepak bola penuh dengan penjual balon. Anak-anak dibawa supaya anak-anak tahu tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kita tentang Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lampunya berkelap-kelip. Tolong yang handphonenya ada senternya, ada flashnya, bisa dinyalakan. Kabarnya nggak boleh menyalakan karena takut pilot di atas terganggu. Tapi insya Allah handphone kita nggak mengganggu. Paling mereka lihat ke bawah, wow. Habis itu mereka lewat lagi insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini Muhammad. Perasaan kita belum pernah latihan ya. Tapi kok bisa, memang kalau orang sudah sejiwa sehati, Masya Allah, so sweet. Saya sudah sering solawat, tapi baru malam ini saat solawat hati saya bergetar. Kenapa? Sound sistemnya sound horek.
Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Persiapan yang luar biasa. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah bersusah payah mempersiapkan semua ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan, insya Allah. Bayangkan mereka menanam bunga ini berapa lama untuk menumbuhkan ini. Sound systemnya disiapkan bergetar sampai ke pilot-pilot yang lewat di atas, Masya Allah. Lapangan sepak bola, ini lapangan sepak bola. Ya saya tahu tiang gawangnya belum dicopot. Lapangan sepak bola disulap menjadi majelis taklim, majelis ilmu, turun rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kalau kamu tidak mampu membalasnya, doakanlah. Kita doakan bersama semua panitia, semua donatur, semua yang sudah berbuat baik. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini Sepatan Timur ini aman atau enggak aman? Aman. Terus kenapa ini ada pagar besinya? Kenapa yang mengawal Ustadz Somad 4 baris? Saya di mana-mana dikawal paling 4 orang. Di Sepatan Timur 4 baris. Polisi, TNI, Banser, pesilat jawara-jawara mengawal Ustadz Somad. Allahu Akbar. Ada diambil videonya tadi. Biar orang ngelihat, tengok Ustadz Somad sedang dikawal. Masya Allah. Yang saya pikirkan nih gimana pulangnya ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua gambar Bapak Bupati, Camat, Ketua Panitia, semua gambarnya kecil. Gambar saya dibuat paling besar. Sampai giginya sebesar kampak. Lubang hidungnya terowongan Mina. Tolong saya minta ke saudara saya panitia, selesai acara ini tolong gambar ini dijaga dengan baik. Jangan sampai nanti gambar ini jatuh, dibiarkan berserakan, ada yang ngambil, dibuat jadi penutup WC bagian dalam. Pas mau pagi, nggak usah dibayangkan. Saudara, bisa dijaga? Siap menjaga? Apa yang mau dijaga? Sepatan Timur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga masyarakat Sepatan Timur ini ada berapa? 5. Loh, orang sebanyak ini kok 5 kata Ustadz Somad? Warga Sepatan Timur ini kalau kita klasifikasikan, kalau kita kotakkan, cuman ada 5. Betul? Yang 5 ini yang akan kita bahas insya Allah. Siap? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah pesawat lewat berikut ini. Sudah lama pergi ke Mekah. Kalau ke Mekah jangan lupa sholat Jumat. Sudah lama saya tausiah, baru ini paling sering dilewati pesawat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abdul Somad di Sepatan Timur dimuliakan. Ustadz Abdul Somad di Sepatan Timur diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ternyata bukan saya yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang ada di depan sana. Mereka lah setungguhnya yang paling tinggi. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Di atas awan masih ada langit. Ini kita ini masih di Indonesia atau di mana ini? Masih di Indonesia. Tapi kenapa di Sepatan Timur malah bendera Palestina? Karena itu bendera Palestina, karena orang Sepatan Timur mereka ingat dan sayang saudara mereka yang sedang teraniaya di Gaza. Kita doakan supaya Allah menolong saudara kita di Palestina. Kalau bisa beri bantuan, beri bantuan. Gak bisa beri bantuan, doakan. Gak bisa mendoakan, mati saja. Setuju? Main setuju kan?
Warga Sepatan Timur yang pertama adalah yang punya telunjuk. Ini warga Sepatan Timur yang pertama. Ini majelis kita ini walaupun namanya majelis ulang tahun, tapi juga majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis kita majelis salawat, majelis kita majelis zikir. Gak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Di sini perempuan semuanya. Di sini ada perempuan di dalam. Mereka adalah perempuan yang terjebak di tempat laki-laki. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga Sepatan Timur yang pertama, mereka yang punya telunjuk. Mereka siapa yang punya telunjuk? Kalau mereka melihat ada tanah yang berlobang, ada jalan yang rusak, mereka tunjuk langsung jalan itu jadi jalan aspal. Mereka adalah orang yang dititipkan Allah kekuasaan. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, gunakan telunjuk untuk menolong agama Allah. Setuju? Pakai kekuasaan untuk menegakkan agama Allah. Takbir. Mana contohnya malam ini? Mereka menggunakan telunjuknya untuk membuat acara maulid Nabi Muhammad sekaligus ulang tahun Sepatan Timur yang ke-19. Ustaz dari tadi kok nanya yang ke ada tulisannya 19. Yang ke-19. Bayangkan kalau bupatinya, camatnya, lurahnya, RT-nya, RW-nya tidak menggunakan telunjuknya. Kalaupun dipakai telunjuknya untuk buat maksiat ulang tahun kecamatan, yang diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek, yang nonton di bawah kakek-kakek, nenek-nenek, pentasnya tinggi, roknya pendek, nauzubillah. Tapi hari ini yang dibuat adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dibuat adalah maulid Simtud Durar Al-Habsyi, yang dilakukan adalah tabligh akbar. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi? Orang yang melaksanakan maulid yang pertama, nazalat alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat rahmat di sekeliling kita. Amin. Wasiat bihimur rahmah, turun rahmat dan kasih sayang Allah untuk mereka semua. Amin. Yang ketiga, mereka diliputi ridwan, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah akan berikan apapun yang diminta. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mudah-mudahan acara kita malam ini menyebabkan turunnya malaikat, menyebabkan turunnya rahmat, menyebabkan turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wahai orang-orang yang punya telunjuk kekuasaan, ingat kekuasaan tidak akan lama. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Betul? Maka pakai telunjuk itu untuk bangun masjid, bangun musola, pakai telunjuk itu untuk buat maulid, pakai telunjuk itu untuk menggunakan kekuasaan, peraturan daerah, anggota DPRD membuatkan perda APBD untuk pendidikan anak. Penggali kubur nggak ada yang peduli. Penggali kubur dikeluarkan insentif, bisa atau nggak bisa? Bisa. Penyelenggara jenazah dibantu, guru-guru ngaji di surau langgar dan musola, bisa atau tidak bisa? Yang penting ada kemauan. Jangan nanti setelah telunjuknya nggak bisa lagi, tanda tangannya sudah tidak laku, sudah pensiun, barulah datang ke Ustadz Abdul Somad. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, sudah pensiun. Ya istighfar aja lah Pak. Menunggu malaikat maut datang. Saya ngomong begini jangan tersinggung, jangan sakit hati.
Karena beberapa orang dengar ceramah saya sakit hati, pulang meninggal. Saya nggak ada niat jahat. Saya cuma mau saudara kita, sahabat kita, kawan kita yang dititipkan amanah, nanti setelah dia tua mengalir amal jariahnya insya Allah. Ini pada saat ulang tahun Kecamatan Sepatan Timur yang ke-19, 20, 21, 22, 23, camat boleh berganti, bupati boleh bertukar, tapi acara seperti ini akan terus dilakukan insya Allah. Amin. Orang taunya kalau ulang tahun Sepatan Timur acaranya apa? Maulid. Sepatan Timur kalau ulang tahun acaranya apa? Baca Quran. Sepatan Timur kalau acara ulang tahun acaranya apa? Tablik akbar. Siapapun camatnya, siapapun bupatinya, siapapun pejabatnya, acara kebaikan ini terus terlaksana insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustadz Abdul Somad ini kenapa malam ini kok berapi-api begini? Gara-gara Ustadz Rohim ngasih saya apa makanannya pedas sekali tadi? Garang asam, makanya menggelegar saya malam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakanlah jabatan, gunakanlah kekuasaan. Presiden Soekarno masih hidup atau sudah meninggal? Enggak tahu. Sudah meninggal. Apakah Presiden Soekarno masih ada kekuasaan? Enggak ada, sudah meninggal. Apakah Presiden Soekarno dapat amal jariah? Ya. Kenapa? Karena ada masjid terbesar di Asia Tenggara yang dia bangun dengan tanda tangannya ketika dia berkuasa. Indonesia merdeka, dia bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Istiqlal. Ini enaknya kalau ngaji rame-rame. Pas Ustadz nanya, yang nggak tahu nggak ketahuan. Apa masjidnya? Hari berganti, musim berubah. Orde lama tumbang, berganti dengan orde baru. Presiden yang baru naik. Siapa namanya? Jenderal Muhammad. Tunggu, belum. Jenderal Muhammad Soeharto naik. Apakah Pak Harto masih ada? Sudah meninggal. Apakah ada amal jariah yang mengalir pada Pak Harto? Ada. Setiap kabupaten dari Sabang sampai Papua berdiri masjid tidak pakai kubah. Bangunannya meniru Masjid Wali Songo. Nama masjidnya adalah Masjid Muslim Pancasila. Jabatan berakhir, kekuasaan hilang, tapi masjid tetap tegak berdiri. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas, dimanapun kalian berada, pakailah tanda tangan, pakailah telunjuk, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaahnya, as-salatu khairum minan naum. Sampai akhirnya suatu hari jamaah ramai datang. Kenapa? Karena bunyi azannya lain. As-salatu khairum minan naum. Siapa yang azan? Babinsa. Selagi masih tugas, selagi masih ada seragam, selagi masih ada pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Kira-kira mana yang lebih efektif, ceramah atau dengan kekuasaan? Memang yang paling selamat diam memang. Nanti dibilang kekuasaan, ustadznya tersinggung, ngambek pulang. Nanti dibilang ustadz payah. Ustadz Somad ceramah, jangan berjudi, jangan berzina, jangan narkoba. Selesai acara pas pulang, orang boncengan.
Orang main judi. Tapi ada orang yang gak ceramah, gak perlu tablik akbar, gak perlu pakai sound system, cukup dengan pistol besinya. Yang mau main judi silakan. Mau main judi silakan. Gunakanlah pistol besi untuk menyelamatkan anak bangsa dari narkoba, dari zina, dari LGBT. Jangan nanti ketika pistolnya sudah ditarik negara, seragamnya sudah nggak ada, baru teriak. Pistolnya masih ada Pak? Ada Pak Ustadz. Pistol apa? Pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, lebih sering mati. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ternyata itu kalau malam pesawatnya dari sana ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa warga masyarakat Sepatan Timur? Yang kedua adalah ini, jari ini. Cincin biasanya dipakai di sini. Tapi Ustadz, kami lihat Habib-Habib itu pakai cincinnya di kelingking Pak Ustadz. Biasanya di sini. Pakai cincin di kelingking ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Ustadz kenapa nggak di kelingking? Kelingking saya kecil, cincinnya longgar. Kalau saya pakai di sini, takutnya pas takbir Allahu Akbar copot. Kalau sekedar copot nggak apa-apa, jamaahnya lagi nganga. Pakai di sini boleh, pakai di sini boleh. Yang kedua adalah, yang pertama telunjuk. Yang kedua adalah jari. Jari apa namanya nih? Jari manis. Kenapa dia manis? Ya nggak tahu. Karena memang mereka adalah yang manis-manis. Inilah anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini. Ini anak muda. Anak muda jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Anak muda di tempat lain pacaran. Anak muda di tempat lain mabuk. Anak muda di tempat lain sakau. Anak muda di tempat lain judi. Anak muda di Sepatan Timur memeriahkan tablik akbar ulang tahun Sepatan Timur yang ke-19. Yang menyiapkan makanan tadi, anak-anak muda menghidangkan makanan. Setelah itu mereka foto bersama. Apa kata mereka? Ustadz Somad, jangan khawatir, seragam kami sudah lunas. Yang mengawal Ustadz Abdul Somad dari ujung, anak-anak muda pesilat-pesilat tangguh. Ustadz Somad ditanya, Ustadz Somad bisa silat? Bisa, bersilat lidah. Anak muda, itu anak-anak muda kita. Itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, posilat, baju hitam, judulnya Woman in Black. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, perempuan mesti pandai silat, perempuan mesti siap silat, karate, judo, taekwondo, impor dari Jepang. Produk kita sendiri adalah pencak silat. Itu baju pencak silat. Alhamdulillah, untung iya. Maka saya tanya dulu, soalnya di tempat lain pas kita bilang gitu ternyata selesai, mohon maaf Pak Ustadz, ini baju rebana. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa perempuan, anak gadis mesti ikut pencak silat? Karena sekarang banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mana ada yang berani membuli, ngejek perempuan yang pandai silat? Coba kalau berani, hai sayang, siap, langsung lari buaya darat. Perempuan sekarang dibully, diejek, korban KDRT, pergi kondangan, matanya sebelah hijau, sebelah biru. Ditanya sama temannya, kamu korban KDRT? Bukan. Terus make up mati lampu. Saudaraku,
Makanya kalau pakai make up hidupkan dulu lampunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda tenaganya lagi sedang hot kuat, maka mereka mesti disalurkan dengan olahraga. Di antara olahraganya adalah pencaksilat. Mau baju hitam, mau baju merah, bagus. Itu Ustaz Somad kemana-mana ceramah, pecinya kami lihat merah, karena saya dipasangkan oleh jawara Betawi. Ustadz kami nobatkan sebagai jawara pakai merah. Tapi begitu saya sampai di Sepatan Timur, diganti pecinya langsung. Panci bukan sembarang panci, pancinya dari ibu. Ini peci bukan sembarang peci, ini pecinya dari bambu. Anda mau dapat peci seperti yang dipakai Ustadz Somad? Datanglah ke Sepatan Timur, hubungi nomor kontak berikut ini. Bangkitkan ekonomi keumatan. Nanti tolong potong video ini, share di grup-grup WhatsApp, dan akan diposting di Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Ustadz Somad ini sombong, orangnya angkuh. Maksudnya yang belum follow tolong follow. Saudara yang dimuliakan Allah, saya bagus nggak pakai topi ini? Bagus. Kalau Tuhan menangkap banteng, bantengnya di samping jamur. Kenapa Ustadz Somad nampak ganteng? Karena dapat peci dari Sepatan Timur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu, ini ceramah atau balas pantun? Anak muda mesti kita jaga. Mudah-mudahan anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari judi online, selamat dari seks bebas. Malam ini yang hadir lebih dari 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doanya terkabul insya Allah, amin. Ya Allah, anak-anak muda kami yang pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Nah, putus. Ustadz Somad teganya. Saya doakan kalian putus bukan karena saya benci, saya sayang sama kalian. Kalau kalian laki-laki perempuan pacaran, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, masuk angin, gembung. Yang muntah-muntah yang laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Ustadz teganya mendoakan kami putus. Saya sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun gak nikah-nikah. Sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Perempuan adalah anak kita, perempuan adalah adik kita, perempuan adalah sepupu kita. Bagaimana kalau anak perempuan kita yang disia-siakan orang? Hai playboy cap tupai. Ini yang hadir, ini yang saya maksud, ini yang saya omongin. Karena ceramah saya ini kan walaupun ceramahnya di Sepatan Timur, tapi yang nonton kan seluruh dunia kan, insya Allah kan. Makanya jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalau yang di Sepatan Timur ini semuanya anak-anak muda yang sholat. Anak muda yang soleh itu orangnya somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau sering dibuat maulid, ngaji, insya Allah. Ayang, malam ini kita jalan kemana ya? Gak ada jalan-jalan. Malam ini maulid. Terus hubungan kita gimana? Haram. Terus pacaran kita gimana? Abis maulid kita pacaran. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang
Kami pacarannya pacaran syariah, Ustaz. Kami biasanya video callnya jam 2 malam tahajud ya sayang. Cobalah lihat panggilannya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya ummi ya abi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Enggak ada pacaran syariah. Hai anak-anakku, hai adik-adikku, jaga kehormatan kalian. Saya dikasih air minum, saya tidak mau minum. Kenapa Ustaz nggak mau minum? Tadi kan Ustaz minum. Betul, saya minum setelah saya copot apa yang tertulis di botol. Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Perlu saya jelaskan lagi? Gak usah. Kalau botol yang harganya 5.000 nggak diterima orang karena segelnya rusak, apalagi kalian anakku, adikku, saudaraku, sepupuku, sahabatku, jaga kehormatan kalian. Dan insya Allah laki-laki yang ada di Sepatan Timur ini semuanya adalah laki-laki yang menjaga kehormatan saudarinya yang perempuan, insya Allah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala nabi Muhammad. Masa muda tidak bisa kembali lagi, Besti. Saya yang sudah berumur 28 tahun ini komplain semua. Jangankan masa muda, jangankan masa lalu, ngaku muda aja orang marah. Saya umur lahir 1977, sekarang 2025. Umur saya ini jelita, maksudnya jelang 50 tahun, 48 tahun. Kalau kita sudah tua, umur 40 tahun, pertanyaannya ketika ketemu umur 30 tahun, kerja di mana bro? 40 tahun, anaknya berapa? 50 tahun, sakit apa? Encok, sakit pinggang, berkunang-kunang, darah tinggi, diabetes, meletus, asam urat, asam lambung. 70 tahun, mulai suara makin kecil, pakai pepes. Jangan tertawakan orang tua. Yang saya ceritakan ini adalah masa depan kita. Kita nanti bagaimana? Maka masa muda ini diisi dengan sholat. Jangan sampai nanti setelah tua baru mau ingat sholat. Alhamdulillah acara kita dilaksanakan setelah sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, barulah kita sholat. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama saya tausiah, malam ini dihadiri Hello Kitty. Hai, ada anak kecil yang bawa balon. Saya kalau ngelihat anak kecil, saya tidak sedang melihat anak-anak, saya tidak melihat ibu-ibu. Saya sedang melihat ibu saya membawa saya 40 tahun yang lalu acara maulid Nabi di kampung. Selama ibunya masih mengawal anaknya, insya Allah anak ini didoakan tiap malam, Rabbi habli minas sholihin. Doakan ya bu. Ibu doakan anaknya ya. Satu doa, satu Al-Fatihah. Ya Allah sehatkan anakku, Al-Fatihah. Panjangkan umur anakku, Al-Fatihah. Bukakan pintu pikirannya untuk ngapal Quran, Al-Fatihah. Selamatkan dia dari narkoba, Al-Fatihah. Bukakan pintu rezekinya, Al-Fatihah. Bukakan pintu kerjanya, Al-Fatihah. Siap bu? Karena kalian yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Saya boleh nanya? Jangan tersinggung ya. Di Sepatan Timur ini ngandung masih 9 bulan 10 hari. Ditanya kok malah ketawa. Alhamdulillahirabbil
alamin. Pas saya tanya masih 9 bulan 10 hari, terdengar suara dari belakang 11. Yang ngaku laki-laki. Berikutnya masyarakat Sepatan Timur. Yang pertama yang punya telunjuk, yang kedua jari manis, yang manis-manis anak muda. Yang ketiga, siapa dia yang ketiga? Dia berada di tengah, dia tidak miring ke kanan, dia tidak condong ke kiri, dia tidak terlampau ke depan, dia tidak mundur ke belakang, dia posisinya berada di tengah, dia tempat bertanya, dia tempat berlindung, dia tempat minta doa, dia tempat minta fatwa. Dia adalah ulama. Kita doakan para guru kita, habib kita, ulama kita, kiai kita, ajengan kita, tuan guru kita, panjang umur, sehat semua. Berkah ilmu mereka untuk kita insyaallah. Ustaz Abdul Somad gak sopan, Ustaz Abdul Somad gak punya adab. Guru-guru kami dia belakangi. Tolong videonya jangan dipotong. Saya ketika datang tadi saya salami satu-satu. Salami, ada yang salaman, ada yang cipika-cipiki. Tapi saya takut pipi saya basah, akhirnya kening aja. Saya begitu datang, dipersilakan duduk. Saya berdiri karena sedang sholawat, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad dipersilakan menyampaikan tausiah. Saya tidak berani membelakangi guru-guru kita semua, maka saya angkat tangan saya, mohon izin guru-guru semua, dan mereka menganggukkan kepala. Maka saya berani ke depan. Lihat tadi ketika ketua panitia tidak mau berdiri di depan, ketua panitia berjalan berdiri di samping. Kenapa? Karena beliau menghormati ada Ustadz Somad di belakang. Saya nggak tahu, cuman saya nebak aja. Begitulah mereka menghormati guru-guru kita. Matta'anallahu bituli hayatihim, panjangkan umur guru kami supaya kami tetap bisa ngaji dengan mereka ya Allah. Ini yang hadir ini bukan jamaah Ustadz Somad, ini adalah jamaah ajengan tuan guru, Ustadz, Kiai, Abuya yang memimpin sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ngaji, sholat, witir, tahajud, doa. Mereka yang mendidik setiap hari, mereka yang mengajar, mereka yang mendoakan. Seandainya mereka nggak ngajar, mereka nggak mendoakan, Abdul Somad cuman baru sekali ini saya datang sini. Baru kali ini Abdul Somad datang. Ini adalah hasil didikan guru-guru kita semua. Ya Allah, balaslah kebaikan guru-guru kami ya Allah. Kalau belum bisa membalas dengan harta, belum bisa membalas dengan nyawa, balaslah dengan doa. Doakan mereka. Yang sudah meninggal mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, istiqomah iman dan Islam insyaallah. Apakah Islam yang ada di Sepatan Timur ini ahli sunnah wal jamaah? Wujud qidam baqa mukhalafatu qiyamuhu wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Itu yang diajarkan kepada kita. Kita pegang akidah ini sampai mati. Siap? Mati kita semua dalam keadaan la ilaha illallah. Itulah ucapan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada yang menyembah kayu, enggak ada yang menyembah batu, enggak ada yang menyembah hantu. Yang kita sembah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang mengajarkan kita? Kita nggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Dari Nabi turun ke sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke tabi'in, turun kepada para ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, turun kepada ulama-ulama Nusantara. Di antara ulama Nusantara itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan,
barulah turun sampai ke kita hari ini. Mudah-mudahan sampai nanti anak cucu kita, sampai hari kiamat masih tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ulang tahun Sepatan Timur yang ke-40 ini yang seulang tahun yang ke-19? Apakah ulang tahun Sepatan Timur yang ke-50 nanti masih ada tablik akbar lagi di sini? Dari bunyinya kayaknya ragu nih. Apakah ulang tahun Sepatan Timur yang ke-50 31 tahun lagi masih ada yang maulid di sini? Saya ainul yakin, ainu mata, yakin dengan penglihatan mata bahwa di sini masih ada maulid ulang tahun yang ke-50 nanti. Ustadz taunya dari mana? Iya, anak-anak yang hadir malam inilah yang akan nelpon saya nanti. Pada ulang tahun yang ke-50 mereka nelpon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Betul. Yang dulu diundang oleh Pak Camat ulang tahun ke-19 Sepatan Timur. Of course. Ini ulang tahun yang ke-50, Ustadz bisa datang. Siap. Tapi mohon maaf ya Pak Ustadz, iya, Ustadz masih hidup? Masih. Saya masih hidup. Waktu itu ibu bapak udah meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi waktu itu ulang tahun ke-50, 30 tahun lagi. Sekarang saya udah 48. Berarti waktu itu umur saya sudah 78 tahun. Oh, waktu itu saya sudah duduk di kursi dan suara saya tidak bisa lagi menggelegar. Judul ceramah saya waktu itu adalah mari kita ingat mati. Karena kita semua akan mati. Sahabat hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 masyarakat Sepatan Timur sudah kita bahas. Pemimpin, anak muda, ulama. Lalu siapa lagi? Ini masyarakat yang dikerdilkan, yang dikecilkan, yang dihina, miskin, fakir, duafa, disepelekan, diremehkan. Mereka ini jangan sepele. Kalau dia nggak ada, gimana mau ngorek upil? Kita jangan menyepelekan fakir miskin. Kita tolong dengan zakat, kita kasih penyuluhan, kita berdayakan. Dan masyarakat Sepatan Timur ini orangnya kaya-kaya. Dari mana Ustadz tahu kaya? Kalau nggak kaya nggak mungkin lapangannya, gedungnya, lampunya. Kita doakan mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya. Yang ada dililit hutang dilepaskan dari hutang piutang. Banyak juga yang belum ada jodoh segera ketemu dengan jodoh. Banyak juga yang belum nikah. Ya Allah, kalau rezeki kami masih tersangkut di langit, turunkan ke Sepatan Timur ya Allah. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke Sepatan Timur ya Allah. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Sepatan Timur ya Allah. Supaya kami bisa bantu fakir miskin, anak yatim dan duafa. Masjid yang belum selesai terselesaikan. Pondok pesantren, tahfiz Quran. Apa tanda orang kaya? Bukan cincinnya 3. Apa tanda orang kaya? Bukan mobilnya mewah, pulang Idul Fitri ten-ten, kaca tutup. Mau disangka kaya, begitu bunyi klakson, kredit. Apa tanda kaya? Hidup biasa saja, tapi membangun pondok pesantren tahfiz Quran. Kita doakan masyarakat Sepatan Timur kaya raya, buka pesantren tahfiz Quran gratis, amin. Anak yatim fakir miskin dibiayai, amin. Itulah doa kita bersama. Maka ini masyarakat yang ketiga. Yang terakhir, tadi saya mulai tausiah jam 9.
Sekarang sudah jam 10. Ini kalau saya teruskan melanggar kode etik. Karena Ustadz Somad di mana-mana ceramahnya 1 jam 60 menit. Nanti kalau di sini lebih ditanya sama orang. Kemarin waktu di Sepatan Timur Ustadz Somad itu ceramahnya berapa lama? Lebih dari 1 jam. Kenapa lebih 1 jam? Karena di Sepatan Timur menggabungkan antara Maulid Nabi dan Maulid Sepatan Timur yang ke-19. Maka malam ini saya ceramahnya tidak 60 menit, saya tambah jadi 62 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz Somad itu kemana-mana sorbannya itu terus, pecinya itu terus, sampai di Sepatan Timur sorbannya diganti, pecinya diganti. Masya Allah. Sehingga nanti masyarakat waktu nonton di YouTube nggak perlu tahu judulnya, sudah ketahuan. Yang mana? Yang topinya bambu, Sepatan Timur. Yang mana? Yang sorbannya Sepatan Timur. Masya Allah. Tapi kayaknya sorbannya untuk anak-anak ini. Enggak Pak Ustadz, memang gitu ukurannya Pak Ustadz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Suara saya jelas Pak? Suara saya jelas Bu? Yang di atas jelas suara saya? Kalau memang betul suara saya jelas, angkat tangan kanan, pegang telinga kiri, bisa masuk SD. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah jelaskan 4. Penguasa dengan telunjuknya, ulama posisi tengahnya, anak muda jaga dari narkoba, fakir miskin dan du'afa mesti kita bantu dan kita tolong. Ada yang belum saya jelaskan? Siapa ini? Ini adalah orang yang suka diberi. Gimana masakannya Pak? Yummy. Gimana bajunya Pak? Belum pernah aku melihat batik seperti ini. Padahal jeleknya. Perempuan mesti diberikan pujian dan penghormatan. Betul Bu? Betul katanya. Jangan sepelekan perempuan. Ini pejabat-pejabat, Bapak staf ahli, Bapak camat, Bapak TNI, Bapak Polri, alim ulama, DPRD, semua laki-laki ini dilahirkan perempuan. Jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Sampai sekarang belum ada yang dilahirkan bencong. Semuanya dilahirkan perempuan. Maka hormati dan muliakan perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat, membesarkan 3 perempuan, anak perempuan 3 orang, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kalau ada bapak yang punya 3 anak perempuan, kasih makan, beri pendidikan, nikahkan dengan orang baik, jaga dengan kebaikan, bapak sudah punya kunci surga. Saya baru punya anak 2 Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Siap? Siap. Ibu siap? Enggak katanya. Ada suami istri, mereka kirim WhatsApp,
tapi bahasanya nggak mau bahasa yang jorok vulgar. Suaminya nanya, apakah pesawat sudah boleh landing? Mohon maaf papa, hujan lebat. Besok dia nanya lagi, boleh pesawat landing? Mohon maaf, bandara lagi sibuk. Sudah 3 hari istrinya balas WhatsApp, pesawat sudah boleh landing. Dijawab sama suaminya, mohon maaf sudah landing darurat di airport lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa perempuan yang terbaik? Perempuan yang terbaik bukan yang lipstiknya 3 inci. Siapa perempuan yang terbaik? Perempuan yang terbaik bukan yang skincare-nya wajah putih, leher hitam. Siapa perempuan yang terbaik? Idza ra'aitaha sarraka, ketika engkau lihat dia hatimu senang. Mudah-mudahan inilah wanita-wanita yang terbaik. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya kalau ngelihat dia hati saya senang. Siapa dia? Istri tetangga saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kalau melihat istrimu, pandanglah dia dengan pandangan kasih sayang. Mudah-mudahan ini semuanya istri yang solihah. Kenapa Bu? Ada macan, kodok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda perempuan yang baik? Idza amartaha atau atska, kalau diperintah dia taat. Mama, pakai jilbab ya, soalnya rambut kamu seperti sarang tawon. Mama, tolong kukunya dipotong ya, soalnya kuku kamu panjang. Saya bangun tidur malam, saya sangka tidur sama mak lampir. Nyi blorong sundel bolong. Mama, tolong kamu bajunya yang bagus ya, soalnya kalau saya pulang lihat kamu pakai daster yang sobeknya 17, saya sangka kamu suster ngesot. Perempuan yang cantik di depan suaminya. Banyak sekarang perempuan cantiknya di depan suami orang, tapi pas di depan suaminya nggak usah lagi kita ceritakan. Kita pun mimpi buruk jadinya. Hantu aja takut sama dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak perempuan kita semuanya insyaallah. Ya Rasulullah, izinkan saya pergi berperang. Izinkan saya perang supaya saya mati syahid. Alaka min ummi, ibumu masih hidup? Ibu saya masih hidup. Ilzam rijlaiha fathammal jannah, urus telapak kakinya, kau dapatkan surga di sana. Telapak kakinya kau urus, kau masuk surga. Bagaimana kalau kau urus kepalanya? Bagaimana kalau kau urus rumahnya? Bagaimana kalau kau urus bajunya? Bagaimana kalau kau bahagiakan dia dengan gelang emas berlian tahta? Bagaimana kalau kau muliakan dia? Muliakan ibumu, maka rezekimu akan dimuliakan Allah seperti rezeki raja-raja. Mau masuk surga? Muliakan ibu. Saya ini anak yatim piatu Bu. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Nanti kalian baru sadar makna ceramah saya ini setelah ayah dan ibu kalian meninggal. Barulah kalian nangis dan berkata, betul ya kata Ustadz Samad. Memang betul, gak mungkin saya bohong. Malam ini ayah ibu masih ada di rumah, pulang dari tablik akbar ini, belikan apa yang dia suka. Ayahmu suka dia martabak, belikan martabak. Dia suka bakwan, belikan bakwan. Dia suka TS, belikan dia. Ibumu suka apa? Dia suka balon Spiderman, belikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, senangkan hatinya, bahagiakan dia. Dari kecil sudah menyusahkan anak-anak, menyusahkan orang tua. Ususnya yang panjang mengecil, usus mereka panjang tapi menjadi kecil. Kenapa? Karena engkau berada di rahim mereka, beratmu 3 kilogram.
Dan mereka menahankan itu 9 bulan 10 hari. Siapa yang laki-laki yang mau merasakan mengandung, pulang dari sini beli kelapa yang beratnya 3 kilo, ikat di perut. 9 bulan 10 hari. Betul bu? Betul kata mereka. Menyusukan anak 2 tahun, menyusukan anak. Siapa yang mau merasakan menyusukan anak 2 tahun, pulang dari sini cari anak-anak bayi, pegang, susukan. Enggak mau dia. Ustaz kok tahu? Anak saya udah saya coba. Saya letakkan, nggak mau dia. Siapa yang mau merasakan melahirkan, pulang dari sini beli mangga, telan bulat-bulat. Besok pagi keluarkan bulat-bulat. Baru kau rasakan rasanya melahirkan. Ini banyak anak-anak yang durhaka melawan orang tua. Ingat, walaupun uangmu banyak, walaupun kau jadi pejabat, kau tidak akan pernah bahagia. Kau akan berenang di air mata mereka. Betul bu? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kau muliakan ibumu, ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu anding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengandung itu ibadah, melahirkan itu ibadah. Maka siapa yang mengandung, melahirkan, mati, matinya mati syahid. Ini tetangga ngomong ngejek-ngejek, kemarin hamil, ini hamil lagi. Artis yang hamil nggak punya suami nggak ada dikomentari. Orang punya suami jelas nikah, nggak zina, ribut aja mulutnya, belikan bakwan, sumbat mulutnya. Kok kenapa tiap tahun hamil, ibadah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Loh, gimana kita tahu banyak anaknya Pak Ustadz? Kan belum nikah. Tanya dia satu keluarga berapa orang. Hai, kamu nomor berapa? Saya nomor 1. Keluargamu berapa orang? Aku satu-satunya. Mohon maaf, kamu gak lulus fit and proper test. Kamu anak nomor berapa? Aku nomor 12. Adik kamu? 12 juga. Gua banget. Inni mukatsirum bikumul umam. Aku, kata Nabi Muhammad SAW, bangga di akhirat nanti, di akhir zaman nanti, umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malam ini bangga Pak Camat, saya malam ini bangga Pak Lurah. Kenapa? Karena kalian sudah berhasil mendidik umat ini. Tapi apakah tablik akbar malam ini, maulid malam ini, ulang tahun Sepatan Timur malam ini berhasil? Standar berhasil tidaknya, lihat besok sholat subuh. Kalau sholat subuhnya ramai, insya Allah berhasil. Tapi kalau sholat subuhnya tetap pemain inti, dia yang azan, dia yang iqomat, dia yang imam, dia yang makmum, maka malam ini kita hanya dapat kesia-siaan. Ya Allah, masukkanlah kajian kami malam ini ke hati jamaah, sehingga jamaah semuanya beribadah. Ya Allah, mudah-mudahan maulid Nabi malam ini, milad hari jadi lahirnya Sepatan Timur yang ke-19 malam ini, menjadikan warga masyarakatnya, pemimpinnya, ulamanya, perempuannya menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sekarang sudah jam 10 lewat 10, terasa semutnya sudah naik ke atas. Maksudnya Pak Ustadz kesemutan. Puncak dari maulid bukan ceramah, puncak maulid bukan tablik akbar, puncak maulid adalah doa. Aminkan doa kiai kita, aminkan doa ajengan kita, aminkan doa guru kita malam ini. Siap mengaminkan doa? Insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kalau ada kata-kata saya tadi yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Saya tutup dengan pantun penutup.
menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Langsung doa. Masya Allah. Kenapa saya nggak langsung doa? Soalnya saya pernah langsung doa, rupanya dalam protokoler salah Pak Ustadz, ada yang baca doa. Malam ini saya diminta membacakan doa, kita aminkan. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasan pahalanya sama. Astaghfirullahalazim.